Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi manajemen keuangan kelas C, yaitu chapter 9 mengenai cost of capital. Untuk menjadikan manajemen unggul di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Sebelum kami mempresentasikan materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ramla Wulan dengan NIM D1B124126. Saya Nur Kaima Ashari dengan NIM 121. Dan saya Ayu Andriani dengan NIM 164. Saksikan video kami. Pada bab ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah overview of the cost of capital. Yang kedua adalah cost of long term debt. Yang ketiga adalah cost of preferred stock. Yang keempat adalah cost of common stock. Dan yang kelima adalah weighted average cost of capital. Nah, sebelum memaparkan pembahasan tersebut, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yaitu yang pertama adalah memahami konsep biaya modal, yang kedua adalah menyebutkan sumber modal utama perusahaan, yang ketiga menentukan biaya utang jangka panjang dan menjelaskan alasan bahwa biaya utang setelah pajak adalah biaya utang yang relevan. Yang keempat, menghitung biaya saham preferen. Yang kelima adalah menghitung required of return atau imbal hasil yang diperlukan atas saham biasa perusahaan, dan menjelaskan bagaimana korelasinya dengan biaya laba ditahan dan biaya penerbitan saham biasa baru. Dan yang keenam adalah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dan menjabarkan skema pembobotan alternatif. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu mengenai overview of the cost of capital. Overview of the cost of capital adalah fondasi untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan investasi yang cerdas dan menguntungkan. Bayangkan sebuah perusahaan punya tujuan utama. Yang pertama yaitu membuat para pemiliknya, yaitu pemegang saham, semakin kaya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, perusahaan harus pintar-pintar memilih proyek investasi. Disinilah peran biaya modal. Biaya modal itu seperti harga yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan dana, baik dari pinjaman seperti utang maupun dari pemilik saham, yaitu ekuitas. Jadi biaya modal ini adalah tingkat keuntungan minimal yang harus dihasilkan oleh sebuah proyek agar nilai perusahaan tidak turun, bahkan justru bertambah. Jika sebuah proyek menghasilkan keuntungan di bawah biaya modal, sama saja perusahaan merugi dan nilai saham bisa anjlok atau turun. Manajer menggunakan biaya modal untuk mendiskontokan arus kas investasi masa depan, menilai seberapa baik kinerja mereka dalam menghasilkan keuntungan, dan bahkan menilai harga sebuah perusahaan jika ingin diakuisisi. Penting untuk diingat, biaya modal ini bisa dipengaruhi banyak hal, termasuk bagaimana etika para pemimpin perusahaan jika perusahaan terlibat skandal. Investor bisa jadi ragu dan meminta keuntungan lebih tinggi yang otomatis dan meningkatkan biaya modal. Singkatnya, overview of the cost of capital ini menjelaskan bahwa biaya modal adalah kompas bagi perusahaan untuk berinvestasi dengan cerdas demi meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Adapun pokok pembahasan yang kedua yaitu cost of long term debt, yaitu biaya utang jangka panjang, yang merupakan tingkat pengembalian yang harus dibayarkan oleh suatu entitas, baik perusahaan maupun pemerintah, kepada para pemberi pinjaman atau investor atau atas dana yang dipinjam dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Biaya ini tidak hanya mencangkup suku bunga nominal yang tertera pada perjanjian utang, tetapi juga mempertimbangkan biaya penerbitan seperti biaya penjamin emisi, biaya hukum, dan biaya administrasi lainnya.
serta diskonto atau premium jika obligasi diterbitkan di bawah atau di atas nilai parnya. Secara fundamental, biaya ini adalah kompensasi yang diharapkan oleh investor atau pengguna modal mereka, sekaligus sebagai imbalan atas risiko yang mereka tanggung, termasuk risiko gagal bayar, risiko inflasi, dan risiko suku bunga. Beberapa faktor kunci yang sangat mempengaruhi besaran biaya utang jangka panjang meliputi suku bunga pasar yang berlaku, yang merupakan cerminan dari kondisi ekonomi makro dan kebijakan moneter. Ketika suku bunga pasar tinggi, biaya utang akan cenderung lebih tinggi, dan sebaliknya, peringkat kredit peminjam juga memegang peranan vital. Entitas dengan peringkat kredit yang baik akan dianggap memiliki resiko gagal bayar yang lebih rendah, sehingga dapat memperoleh pinjaman dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan entitas berperingkat rendah. Selain itu, jangka waktu jatuh tempo utang juga berpengaruh. Umumnya, utang dengan jangka waktu yang lebih panjang akan memiliki biaya yang lebih tinggi karena ketidakpastian yang melekat pada periode waktu yang lebih lama. Kondisi ekonomi secara keseluruhan seperti pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, dan stabilitas politik turut membentuk persepsi risiko dan mempengaruhi keputusan investor yang pada akhirnya mempengaruhi biaya utang. Bagi perusahaan, pemahaman dan pengelolaan biaya utang jangka panjang sangat krusial karena berdampak langsung pada struktur modal dan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC adalah metrik penting yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan proyek investasi. Semakin rendah WACC, semakin banyak proyek yang berpotensi menghasilkan nilai positif bagi pemegang saham. Oleh karena itu, keputusan mengenai penggunaan utang jangka panjang harus dipertimbangkan secara matang, menyeimbangkan manfaat dari leverage keuangan, peningkatan potensi pengembalian ekuitas dengan risiko peningkatan beban bunga, dan kewajiban pembayaran pokok. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Sulawesi Tenggara, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi atau investasi infrastruktur besar seringkali mengandalkan utang jangka panjang, baik dari perbankan maupun penerbitan obligasi, sehingga kemampuan untuk memperoleh dana dengan biaya yang efisien menjadi sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu cost of preference stock. Cost of preference stock adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor atas investasi mereka dalam saham preferen yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Saham preferen sendiri merupakan instrumen keuangan yang unik, sering disebut sebagai hibrida karena memiliki karakteristik gabungan antara utang dan juga ekuitas biasa. Pemegang saham preferen umumnya berhak menerima dividen tetap yang telah ditentukan sebelumnya, mirip dengan pembayaran bunga pada obligasi. Dan dividen ini harus dibayarkan sebelum dividen kepada pemegang saham biasa. Selain itu, mereka memiliki prioritas klaim yang lebih tinggi atas aset perusahaan dibandingkan pemegang saham biasa jika terjadi likuiditas. Biaya ini mencerminkan kompensasi yang diminta oleh investor atas resiko yang mereka ambil, seperti resiko perusahaan tidak mampu membayar dividen, meskipun dividen preferen biasanya bersifat kumulatif. Artinya, dividen yang tertunggak harus dibayar di kemudian hari. Dan resiko harga pasar saham preferen yang berfluktuasi. Perhitungan biaya ini biasanya melibatkan dividen preferen per lembar dibagi dengan harga pasar saham preferen saat ini. Setelah dikurangi biaya penerbitan,
Beberapa faktor kunci memengaruhi besarnya biaya saham preferen, termasuk tingkat dividen yang dijanjikan, harga saham preferen, dan biaya emisi atau penerbitan. Dibandingkan dengan biaya utang, biaya saham preferen umumnya lebih tinggi karena dividen preferen tidak dapat dikurangkan dari pajak perusahaan, sehingga tidak memberikan manfaat penghematan pajak seperti bunga utang. Namun, biaya saham preferen cenderung lebih rendah daripada biaya ekuitas biasa atau saham biasa, karena pemegang saham preferen memiliki prioritas klaim yang lebih tinggi dan pembayaran dividen mereka lebih pasti, sehingga resiko bagi investor relatif lebih rendah. Bagi perusahaan, memahami biaya saham preferen itu sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pendanaan dan penentuan struktur modal yang optimal. Perusahaan harus menimbang keuntungan dan kerugian dari penerbitan saham preferen sebagai sumber modal, mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, dan kemampuan untuk menarik investor tepat di pasar modal, termasuk di Indonesia, di mana saham preferen dapat menjadi alternatif pendanaan yang menarik bagi beberapa jenis perusahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai cost of common stock atau biaya saham biasa. Cost of common stock atau biaya saham biasa adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasi yang didanai oleh ekuitas saham biasa untuk memuaskan para pemegang sahamnya. Dengan kata lain, ini adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menggunakan dana yang berasal dari saham biasa. Saham biasa mewakili kepemilikan residual dalam perusahaan, yang berarti pemegang saham biasa memiliki hak atas keuntungan dan aset perusahaan setelah semua kewajiban lainnya, seperti utang dan dividen preferen yang telah dipenuhi. Oleh karena itu, pemegang saham biasa menanggung risiko yang paling besar dibandingkan dengan pemegang sekuritas lainnya, tetapi juga berpotensi mendapatkan imbalan yang paling tinggi jika perusahaan berhasil. Biaya saham biasa mencerminkan kompensasi yang diminta oleh investor atas risiko yang mereka tanggung, yang meliputi risiko bisnis perusahaan, risiko keuangan, dan risiko pasar secara umum. Terdapat beberapa metode untuk memperkirakan biaya saham biasa yang paling umum. Yang paling umum itu adalah model pertumbuhan dividen atau dividend growth model, dan model penetapan harga aset modal atau capital asset pricing model atau CAPM. Model pertumbuhan dividen mengasumsikan bahwa nilai saham sama dengan nilai sekarang dari semua dividen masa depan yang diharapkan, sedangkan CAPM menghubungkan biaya saham biasa dengan tingkat pengembalian bebas risiko, premi risiko pasar, dan beta perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya saham biasa dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan, karena ini merupakan komponen penting dari biaya modal rata-rata tertimbang dan membantu menentukan apakah suatu proyek ini atau investasi ini layak untuk dilakukan atau tidak. Di Indonesia, biaya saham biasa dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, industri, profil risiko, dan kondisi pasar modal secara keseluruhan. Baiklah, kita ke pembahasan terakhir, yaitu weighted average cost of capital atau WACC.
di mana WSCC atau biaya modal rata-rata tertimbang itu merupakan metrik keuangan yang sangat penting yang digunakan untuk menentukan biaya rata-rata dari modal perusahaan dari semua sumber, termasuk hutang, saham preferen, dan ekuitas. Secara sederhana, WSCC adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasinya untuk memuaskan semua penyedia modalnya. Setiap komponen modal memiliki biaya masing-masing, dan WSCC menghitung rata-rata tertimbang dari biaya-biaya ini dengan bobot yang mencerminkan proporsi setiap jenis modal dalam struktur modal perusahaan. Jadi, jika sebuah perusahaan memiliki sebagian besar modalnya dalam bentuk utang, biaya utang akan memiliki bobot yang lebih besar dalam perhitungan WSCC. Sebaliknya, jika sebagian besar modal berasal dari ekuitas, biaya ekuitas akan lebih dominan. WSCC digunakan sebagai tingkat diskonto dalam analisis anggaran modal untuk mengevaluasi potensi profitabilitas proyek investasi. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek lebih tinggi dari WSCC, maka proyek tersebut dianggap layak karena akan menambah nilai bagi perusahaan dan investornya. Sebaliknya, jika tingkat pengembalian yang diharapkan itu lebih rendah dari WSCC, proyek tersebut akan ditolak karena akan mengurangi nilai perusahaan. Selain itu, WSCC juga digunakan sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Manajemen berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang menghasilkan pengembalian di atas WSCC dan dengan mengoptimalkan struktur modal untuk menurunkan WSCC. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor spesifik negara seperti tingkat suku bunga, resiko negara, dan juga kondisi pasar modal saat menghitung WSCC. Baik, di video kali ini kami akan membahas mengenai cost of preference stock dari problem bab 9 cost of capital, di mana pada bagian ini kami akan menentukan biaya untuk masing-masing saham preferen. Soal ini penting untuk kita yang sedang mempelajari biaya modal. Langsung saja kita mulai dari pertanyaannya. Tentukan biaya untuk masing-masing saham preferen, di mana dalam soal ini sahamnya itu ada 5, yakni saham A, saham B, saham C, saham D, dan juga E. Di mana saham A-nya ini per value-nya itu $25, saham B-nya 55, saham C-nya 20, saham D-nya 100, dan saham E-nya itu 35. Kemudian ada sell price-nya. Sell price-nya untuk saham A itu $28, saham B-nya 63, saham C-nya 28, saham D-nya 12, dan saham E-nya 43. Kemudian ada flotation cost-nya, di mana flotation cost-nya ini saham A-nya itu $3, saham B-nya $5, saham C-nya $2, saham D-nya 5% or par, terus saham E-nya itu 2,5. Kemudian annual dividennya. Annual dividen untuk saham A itu 6%, untuk saham B 8%, saham C $3.000, saham D itu 12%, dan saham E-nya itu 7%. Baiklah, selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjawab soal dari problem yang saya bacakan tadi. Baik, untuk menghitung biaya saham preferen atau cost of preferred stock, kita menggunakan rumus KP. Nah, KP ini tuh dia adalah untuk mencari biaya saham preferen. Nah, untuk rumusnya itu dividen tahunan per harga bersih dikali 100%. Di mana rumusan untuk harga bersih itu dia adalah sell price dikurang flotation cost. Nah, mari kita hitung untuk setiap saham preferennya. Nah, kita mulai untuk saham preferen yang bagian A. Nah,
Untuk dividen tahunan saham A itu kita masukkan rumusnya, yaitu par value dikali annual dividend, dimana untuk par value saham A itu adalah $25 dan untuk annual dividend saham A-nya itu 6%. Nah, $25 dikali 6% sama dengan $1,50. Nah, untuk harga bersih di saham A ini itu dia $28 dikurang $3, jadi hasilnya adalah $25. Nah, jadi untuk biaya saham preferen A itu kita masukkan $1,50 di per $25 dikali 100%, hasilnya 6%. Jadi untuk biaya saham preferen A itu adalah sebanyak 6%. Baik, selanjutnya adalah saham preferen untuk bagian B. Nah, dividen tahunan saham preferen B itu dia $55 dikali 8%, yaitu $4,40. Nah, untuk harga bersih saham B itu dia adalah $63 dikurang $5, yaitu $58. Nah, jadi untuk biaya saham preferen B itu adalah $4,40 di per $50 dikali 100%, yaitu 7,59%. Jadi untuk biaya saham preferen saham B itu adalah 7,59%. Baik, selanjutnya yaitu saham preferen C, di mana dividen tahunannya itu sudah ada dalam bentuk nominal, yaitu $300. Harga bersihnya yaitu $28 dikurang $200 menghasilkan $26, sehingga menghasilkan KP di mana $300 dibagi $26 dikali 100%, hasilnya 11,54%. Selanjutnya saham preferen D, di mana dividen tahunannya yaitu $100 dikali 12% menghasilkan $12. Adapun flotation cost-nya yaitu 5% dan off-part-nya 5% dikali $100 menghasilkan 5%. Selanjutnya harga bersihnya yaitu $12 dikurang $5 menghasilkan $7, sehingga menghasilkan KP sejumlah 170,43%. Yang terakhir untuk saham preferen E, di mana dividen tahunannya itu ada $35 dikali 7% menghasilkan $2,45. Harga bersihnya ada $43 dikurang $250 menghasilkan $40,50, sehingga mendapatkan KP sebanyak 6,05%. Baik, itu tadi pembahasan mengenai materi cost of capital. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan saya mengenai pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, pertanyaan pertama itu adalah saya akan bertanya kepada rekan saya Kaima, yaitu apa sih biaya modal itu? Jadi biaya modal itu adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasinya untuk mempertahankan nilai pasar sahamnya. Biaya modal mencerminkan biaya penggunaan dana baik dari utang, saham, preferen maupun ekuitas biasa. Baik, bagus sekali atas jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Mengapa utang biasanya merupakan sumber pendanaan yang paling murah? Baik, jadi utang biasanya merupakan sumber pendanaan yang paling murah itu dikarenakan bunga utang dapat dikurangkan dari pajak, sehingga mengurangi biaya efektif utang bagi perusahaan. Selain itu,
utang umumnya memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah dibanding ekuitas karena resiko yang lebih rendah bagi investor. Baik, mengenai jawabannya jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa sih perbedaan antara modal, penilaian pertumbuhan konstan, dan metode model penetapan harga aset modal untuk mencari biaya saham biasa? Bisa dijelaskan? Baik, jadi model pertumbuhan dividen atau pertumbuhan konstan menentukan biaya ekuitas berdasarkan harga pasar saham, dividen yang diharapkan, dan tingkat pertumbuhan dividen yang konstan. Sementara CAPM atau modal penetapan harga aset modal menggunakan tingkat pengembalian bebas resiko, premi resiko pasar, dan beta perusahaan. Terus model pertumbuhan dividen sederhana tetapi sensitif terhadap tingkat pertumbuhan, sedangkan CAPM mempertimbangkan resiko sistematis tetapi membutuhkan estimasi premi resiko pasar yang akurat. Baik, terkait jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat yang akan saya tanyakan kepada rekan saya, yaitu Ayu Andriani, di mana pertanyaannya itu, apa sih itu biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, dan bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, biaya modal rata-rata tertimbang itu atau WACC itu adalah biaya rata-rata dari setiap komponen modal perusahaan seperti utang, saham preferen, dan ekuitas yang ditimbang berdasarkan proporsi masing-masing dalam struktur modal perusahaan. Kemudian cara menghitung WACC ini adalah dengan mengalihkan biaya setiap komponen modal dengan proporsi masing-masing dalam struktur modal, lalu menjumlahkan semua hasilnya. Baik, jawabannya sudah jelas. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Nah, di pertanyaannya itu apa saja kondisi di mana WACC merupakan tingkat rintangan yang tepat untuk investasi perusahaan? Bisa dijelaskan? Baik, di mana WACC ini merupakan tingkat rintangan yang tepat untuk investasi perusahaan jika proyek yang dievaluasi itu memiliki resiko yang sama dengan resiko rata-rata dari aset perusahaan yang ada. Kemudian, jika proyek itu memiliki resiko yang berbeda secara signifikan, maka diperlukan penyesuaian terhadap WACC atau penggunaan tingkat rintangan yang berbeda untuk mencerminkan tingkat resiko yang sesuai. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban-jawabannya bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Baik, sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Subscribe, and dan comment.